Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Army Tarbel. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya. Nah, kayaknya udah 2 episode kita bahas mengenai tarot. Hari ini saya kebetulan ada waktu sedikit, masih pengen berbagi dengan teman-teman karena dari 78 kartu tarot, kita baru bahas 5 atau 6 kartu saja ya teman-teman ya. Tepatnya 5 kalau saya nggak salah di episode sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa koreksi, nanti bisa di komen di bawah kalau misalnya ada yang terlewat kartunya atau ada yang belum kita bahas. Nah, kali ini di kesempatan ini saya akan lanjutin. Kemarin kita sudah bahas tentang Mayor Arcana, baru sampai kartu Emperor, teman-teman ya. Nah, kartu berikutnya di Mayor Arcana itu ada yang namanya The Hierophant. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, di bawahnya ada tulisan The Hierophant, kemudian di atasnya ada Romawi. Sekali lagi saya selalu berulang-ulang, saya selalu ingetin ke teman-teman, membedakan Mayor Arcana dan Minor Arcana sangat gampang sekali. Kalau kartu di bawahnya ada tulisan, kemudian di atas ada Romawi, itu pasti kartu Mayor Arcana. Nggak bosan ya, saya ulang-ulang biar teman-teman cepat bisa, cepat ingat dan cepat paham. Oke, kartu Hierophant ini sebenarnya kalau kita lihat dengan kartu yang sebelumnya, The Emperor, itu nggak jauh beda teman-teman secara bentuk. Yang membedakan adalah kalau kita lihat di sini, ini melambangkan pendeta wanita. Ya, kalau kemarin The Emperor itu kita bicara seorang raja, kemudian The Empress itu kita bicara dia seorang ratu. Nah, kalau sekarang sama, dia jadi pemimpin tapi lebih pemimpinnya di spiritual teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ini adalah lebih ke pendeta wanita, sama selalu dilambangkan dengan 2 pilar. Yang membedakan adalah kalau The Empress itu ada lambang hati di kursinya, kalau The Emperor itu ada lambang kepala kambing jantan. Kalau di sini ada lambang 2 orang abdi atau 2 orang apa ya, kita bicara orang-orang yang secara spiritual menghamba kepada si pendeta wanita ini ya. Kita lihat di sini ada orangnya jelas sekali. Apa yang membedakan dengan The Empress kemudian The Emperor? Yang membedakan hanyalah secara spiritual ya. Secara harfiah artinya sama, bahwa orang ini menjadi pemimpin yang tertinggi, semua yang dia mau bisa dia dapatkan, secara pangan dia tercukupi, secara kebahagiaan dia terpenuhi. Hanya ini lebih dikuatkan dengan nilai spiritual teman-teman. Ya, kalau ada klien kita yang bertanya atau ada customer kita yang bertanya kemudian kartunya keluar ini, ya simple. Kalau dia punya masalah, teman-teman tinggal jawab bahwa tolong perkuat secara spiritualnya. Tapi kalau dia tidak bicara masalah, tapi dia bicara apa yang terjadi ke depan, tinggal sampaikan kekuatan spiritual Anda sudah sangat luar biasa, silahkan tingkatkan lagi dan itu akan membuat Anda jadi jauh lebih luar biasa. Ya teman-teman ya, kita akan lanjut ke next kartu. Kenapa saya skip tidak terlalu banyak detail untuk kartu-kartu yang hampir sama, biar teman-teman tidak bingung. Hanya untuk kartu-kartu yang detailnya berbeda yang akan saya jelaskan panjang lebar. Kalau untuk yang detailnya sama atau mirip-mirip, saya akan jelaskan secara sekilas saja teman-teman ya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti boleh silahkan di komen aja, kita akan bahas lebih detail. Oke, kartu ketujuh di Mayor Arcana itu ada The Lovers teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat di bawah tulisan The Lovers, kemudian di atasnya ada Romawi angka 6. Sebenarnya kalau lihat dari ini aja, hampir semua orang yang awam sekalipun, yang tidak berminat untuk membaca tarot pun sudah pasti bisa menebak arti dari kartu ini ya. Di sini ada sepasang perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau teman-teman lihat di atas ini ada dewa. Kalau di Yunani ini disebutnya dewa Cupid. Nah, dewa Cupid itu dewa asmara ya, tentang hati, tentang perasaan, tentang cinta kayak gitu ya. Nah, ini dilihat di sebelahnya ada pohon, kemudian juga ada pohon. Kalau teman-teman mengikuti cerita mungkin ya, ini terlepas dari agama atau terlepas dari bicara ras atau apapun, kita bicara bahwa ini diceritakan tentang Adam dan Hawa yang dulu dengan kemewahan, kemudian dia tergoda dengan buah huldi, akhirnya dimakan dan akhirnya turun ke dunia gitu ya. Tapi tolong abaikan itu, yang lebih kita pahami bahwa ini adalah lambang percintaan sejati teman-teman ya. Jadi 2 orang yang tidak terpisahkan, mau dia di satu tempat kemudian dipindahkan ke tempat lain, dia melakukan kesalahan tapi dia akan tetap terus abadi percintaannya gitu ya, sampai ke zaman sekarang pun masih dikenal. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai percintaan, mengenai perjodohan, kemudian kartunya keluarnya The Lovers teman-teman, the simple, tinggal jawab saja bahwa ini sudah pasti akan sangat baik sekali. Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang apakah jodoh saya sudah dekat, ataukah apakah cocok dengan orang yang sekarang saya jalankan, kalau keluar kartunya The Lover sudah pasti bisa dipastikan bahwa itu adalah orang yang terbaik atau pilihan dia yang terbaik kayak gitu ya. Nah, detailnya seperti apa jangan lupa nanti ikutin terus channel ini. Sewaktu-waktu kita akan bahas dengan klien,
kita akan lihat kalau ada kartunya muncul, teman-teman akan tahu aplikasinya seperti apa gitu ya. Yang kita jelaskan sekarang ini hanya secara global saja, garis besar saja, arti kartu per kartu, belum aplikasi terhadap masing-masing pertanyaan, belum aplikasi terhadap masing-masing kondisi di klien kita ya, karena setiap kartu dengan setiap klien akan mempunyai definisi yang berbeda kayak gitu ya. Tapi kita akan bahas basicnya saja. Oke, saya akan bahas satu kartu terakhir di episode ini sebelum nanti kita lanjut ke episode berikutnya. Satu kartu terakhir yang ke-8 di Major Arcana itu ada The Chariot ya. The Chariot tulisan di bawahnya, kemudian ada 7 Romawi di atasnya kayak gitu ya. Nah, ini mirip-mirip lagi dengan yang tadi The Empress, The Emperor kayak gitu ya. Di sini melambangkan ada 2. Satu hitam Sphinx, kemudian satu yang putih. Kemudian di belakang ada istana, dan ini duduk juga di singgasana yang enak dan nyaman kayak gitu ya. Artinya apa? Sangat simpel, hampir sama dengan yang tadi, hanya bedanya ini lebih ke orangnya masih muda, lebih ke putra kerajaan kayak gitu ya. Kalau tadi rajanya The Emperor, kemudian ratunya The Empress, kemudian tadi ada pendeta wanita yang secara spiritual. Kalau ini lebih ke laki-laki muda kayak gitu ya. Nah, ini sama arti secara harfiahnya bahwa dia mampu memilih di antara yang buruk dan yang baik. Dia bisa berada di tengah-tengah dan dia mengayomi semua orang yang ada di belakangnya kayak gitu ya. Oke, itu bahasan untuk hari ini. Kita sudah bahas ke kartu ke-8 di Major Arcana. Jangan lupa teman-teman, Major Arcana ada 22 kartu, artinya masih banyak sekali episode-episode yang akan kita bahas tuntas. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Sedapat mungkin saya akan usahakan upload secepat mungkin untuk tutor-tutor berikutnya. Sampai nanti kita bisa berjumpa, kita akan bisa baca klien bareng. Kalau ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, silahkan komen di bawah ya. Kita akan bahas nanti baik berupa video maupun saya akan bahas replay komennya. Jangan lupa juga kalau teman-teman masih suka dengan sulap, masih suka dengan tarot, suka dengan hipnotis, pantengin terus. Kita akan bahas semuanya, kita akan kumpas tuntas semuanya. Sampai nanti apapun teman-teman pengen tahu tentang hal apapun, trik-trik apapun, kita akan buka di channel ini ya. Jangan kemana-mana, tolong like, subscribe, and comment terus di channel ini, ramein terus ini. See you teman-teman.